Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema yang menjadi renungan kita pada malam hari ini yaitu kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya. Kemuliaan Tuhan dalam firman-Nya. Ketika kita membaca Mazmur 19, tentu di sini kita akan dengan mudah menemukan apa yang menjadi pengajaran daripada Mazmur 19 ini. Ada dua hal yang dengan jelas di sini kita bisa lihat, yaitu bagaimana cara Allah menunjukkan kemuliaannya kepada umatnya. Bagaimana cara Allah menunjukkan kemuliaannya kepada umatnya. Dan kita tahu bahwa ada dua cara bagaimana Allah menunjukkan kemuliaan, yaitu melalui wahyu umumnya dan juga wahyu khusus. Kalau tidak salah di Selasa yang lalu, kita sudah mendengar bagian pertama, yaitu bagaimana Allah menunjukkan kemuliaannya melalui wahyu umum yang diberikan kepada umat, yaitu melalui ciptaannya. Bagaimana langit dan bumi menunjukkan betapa mulianya Tuhan. Bagaimana karya-karya ciptaannya menunjukkan, membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan yang benar. Maka dengan pengetahuan umum ini, seluruh manusia, semua manusia, tidak ada pengecualian bahwa dia tidak mengenal yang namanya Tuhan. Dengan melihat ciptaan yang di dunia ini, maka semua orang pasti bisa menyimpulkan di dalam hatinya bahwa ada yang namanya Tuhan. Tetapi apakah wahyu umum ini sudah cukup? Wahyu umum itu tidak bisa menyelamatkan. Dan Tuhan kembali menunjukkan kemuliaannya, yaitu melalui wahyu yang kedua, yaitu wahyu khusus yang kita sebut di dalam istilah teologi, yaitu melalui firman-Nya. Bagaimana kemudian kita melihat melalui firman-Nya, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Apa hal-hal yang Tuhan katakan atau tekankan melalui firman Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh ada, sungguh mulia, dan tidak ada Allah lain selain daripada Dia. Inilah yang menjadi fokus kita di malam hari ini dari ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Bagaimana kita bisa melihat bahwa dari firman-Nya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Yang pertama dulu kita melihat bagaimana Allah mendeskripsikan tentang firman-Nya. Deskripsi yang Tuhan Allah berikan kepada firman-Nya sungguh sangat-sangat detail, sangat-sangat terperinci, walaupun hanya merujuk kepada satu firman Tuhan. Di ayat ke-8 sampai yang ke-10, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bahkan menggunakan istilah-istilah lain untuk merujuk kepada firman Tuhan. Kalau kita boleh katakan bahwa seluruh ini adalah firman Tuhan. 66 kitab ini adalah firman Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan itu ada bagian-bagian yang khusus yang Tuhan mau tekankan. Ayat 8 di sini firman Tuhan katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Dari ayat 8 ini, kita bisa melihat ada dua istilah lain yang digunakan oleh pemazmur untuk mendeskripsikan tentang firman Tuhan. Yaitu yang pertama Taurat Tuhan, lalu peraturan Tuhan. Semuanya ini merujuk kepada firman Tuhan. Tetapi kenapa di sini Mazmur mengatakan bahwa dia memakai Taurat Tuhan?
mengatakan peraturan Tuhan. Bahkan di dalam ayat 9 di sini juga dia katakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya dan seterusnya. Nah, kembali kepada pertanyaan, mengapa Tuhan atau pemazmur di sini memakai istilah-istilah yang lain untuk mendeskripsikan firman Tuhan? Nah, alasannya yaitu karena dia mau menekankan dari sudut pandang hukum yang mana yang mau dia jelaskan di sini. Yang pertama di sini dikatakan Taurat Tuhan. Nah, Taurat Tuhan atau Torah kita bisa lihat dalam bahasa aslinya. Di sini merujuk kepada Dekalog atau 10 perintah Tuhan. Ya, 10 perintah Tuhan. Jadi di sini pemazmur ingin mengatakan bahwa Taurat Tuhan itu seperti apa Taurat itu. 10 perintah Tuhan artinya bukan perintah manusia tapi yang datang langsung daripada Tuhan. Dan apa kualitas yang dimiliki oleh Taurat Tuhan ini? Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Nah, dikatakan kalau sempurna, perfect, artinya tidak ada kesalahan. Artinya tidak ada keraguan-raguan. Sempurna dikatakan. Nah, inilah firman Tuhan, Taurat Tuhan, yaitu sempurna, tidak mengandung kesalahan. Tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan itu sempurna, perfect adanya. Artinya pas, tidak melenceng ke kanan, ke kiri. Nah, kita melihat apa fungsi daripada Taurat Tuhan ini. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, converting the soul. Membuat jiwa kita tenang, aman, membuat hati kita menjadi damai. Kenapa kemudian dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa? Nah, coba kalau kita pikir ya, kalau kita mengetahui sesuatu hal yang sempurna, yang tidak ada salahnya, dan kita percaya akan hal itu, bukankah ini akan memberikan kita rasa damai? Memberikan kita rasa aman di dalam hati kita. Kita tidak perlu khawatir lagi akan sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan. Coba misalkan kalau dalam hal keselamatan kita, kita tidak yakin akan keselamatan kita. Apakah kita bisa merasa tenang dalam hati kita? Tentu tidak. Nah, dari mana kita bisa yakin bahwa kita benar-benar diselamatkan? Itu melalui firman Tuhan. Taurat Tuhan. Dan Taurat Tuhan ini adalah sempurna, tidak ada kesalahan. Dan kita, orang-orang percaya, harus sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan ini. Menyegarkan jiwa. Lalu yang kedua, dikatakan peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, peraturan Tuhan di sini menuju kepada, kalau di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai peraturan. Tapi kalau kita melihat ke dalam bahasa Inggris atau King James, kita melihat di sini dipakai testimonies, kesaksian. Ini aspek yang lain lagi daripada firman Tuhan. Tadi merujuk kepada 10 perintah, sekarang merujuk kepada kesaksian-kesaksian yang dicatat di dalam Alkitab. Contohnya seperti apa? Tentang hal penciptaan. Contohnya lagi tentang apa? Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan umatnya dari perbudakan di tanah Mesir. Bagaimana Tuhan menolong orang-orang Israel menyeberangi Laut Teberau. Bagaimana Tuhan menolong Yosua di dalam mengalahkan kota Yeriko.
Nah, segala kesaksian-kesaksian yang dicatat oleh Tuhan di dalam Alkitab. Dan apa kualitasnya? Dikatakan peraturan Tuhan itu teguh. Teguh artinya berdiri tetap, tidak goyah, tidak goyang sama sekali. Bukan hanya saja 10 perintah yang penting, yang sempurna, tetapi segala kesaksian di dalam firman Tuhan itu juga tetap berdiri teguh. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menggoyahkannya. Nah, inilah firman Tuhan yang kita miliki. Dan fungsinya dikatakan memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Menolong orang-orang yang memiliki pemahaman yang sederhana tentang Allah. Menolong orang-orang yang tidak berpengalaman, tidak berpengetahuan yang lebih dalam tentang hal-hal Tuhan, agar mereka dapat mengerti tentang Tuhan Allah. Memberikan kita pemahaman yang baik, yang benar tentang siapa itu Allah yang kita percayai. Menolong kita untuk memahami dengan baik tentang bagaimana kita menyembah Dia sesuai dengan firman Tuhan. Memberikan kita pemahaman, pengertian tentang siapa itu Tuhan Allah yang kita percayai. Lalu kita lihat lagi bagaimana pemazmur mendeskripsikan, menggunakan istilah lain yang merujuk kepada firman Tuhan. Dikatakan ayat 9, titah Tuhan itu tepat. Nah, titah Tuhan di sini merujuk kepada status atau segala sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan atau yang dimandatkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Ya. Jadi Allah telah menetapkan begitu banyak hal di dalam firman-Nya. Untuk apa? Untuk umat-Nya. Dengarkan, ikuti, dan lakukan. Titah Tuhan itu tepat dikatakan. Dikatakan tepat, artinya pas, kena kepada target utamanya. Seperti halnya seorang pemanah ya, dia menuju targetnya, titik yang pas, itu namanya tepat. Jadi firman Tuhan dikatakan itu tepat, tidak melenceng. Sedikit pun tidak ada melencengnya. Dan menyukakan hati dikatakan. Inilah fungsi daripada firman Tuhan bagi kita orang-orang percaya, menyukakan hati, membuat hati kita menjadi senang, membuat hati kita menjadi gembira ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, membuat hati kita menjadi bersukacita karena ada janji Tuhan di dalam firman-Nya. Pernahkah kita merasa bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, hati kita menjadi sangat gembira, menjadi dikuatkan, khususnya ketika kita di dalam masa kesusahan, kesulitan, atau merasa sedih, atau merasa tidak berdaya. Nah, inilah yang seharusnya yang kita rasakan sebagai anak-anak Tuhan. Titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Lalu apa lagi dikatakan? Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Perintah di sini merujuk kepada semua perintah yang dicatat oleh Alkitab. Di dalam Alkitab, baik perintah yang diberikan oleh manusia maupun oleh Tuhan itu sendiri.
Jadi dikatakan perintah Tuhan itu murni, artinya asli, tidak ada kepalsuan di dalam firman Tuhan. Walaupun kita melihat atau mendengar begitu banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa firman itu adalah salah. Tidak ada kebenaran di dalam firman Tuhan. Tidak murni bahwa ini adalah firman Tuhan. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bahwa perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dikatakan membuat mata kita bercahaya ketika kita melihat kepada firman Tuhan itu. Bukankah hal-hal yang demikian yang kita cari di dalam hidup kita? Firman Tuhan memberikan kita rasa damai, menyegarkan jiwa, memberikan kita pengertian, menyukakan hati, akan membuat mata kita bercahaya, membuat mata kita terbuka akan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan. Ayat 10 firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Nah, di sini kita melihat bahwa takut akan Tuhan itu suci. Nah, takut di sini merujuk kepada sebuah perasaan yang sebuah tindakan yang menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, rasa respect kepada Tuhan. Dari mana kita bisa memiliki rasa respect kepada Tuhan? Yaitu melalui firman-Nya. Firman Tuhan yang membuat hati kita mengetahui bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang benar, yang patut kita sembah. Maka ketika kita datang kepadanya, datang dengan penuh penghargaan. Bukan dengan datang sesuka hati kita. Ketika kita datang beribadah kepada, bukan kita tubuh kita di gereja, tapi pikiran dan hati kita tidak ada untuk Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu suci dikatakan. Suci artinya kudus. Artinya baik. Dan takut akan Tuhan ini tetap ada untuk selama-lamanya. Dia tidak akan hilang. Walaupun tubuh kita, eksistensi kita di dunia ini hanya 70-80 tahun. Tapi sikap takut akan Tuhan ini tetap ada sampai selama-lamanya, sekalipun kita sudah mati. Dan hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan, nafas Tuhan. Tidak ada kesalahan dan 100% itu adalah benar perkataan Tuhan. Nah, kalau kita yakin bahwa ini adalah firman Tuhan, firman kebenaran yang menuntun kita kepada kebenaran, maka sikap kita sebagai orang-orang percaya, kita sungguh-sungguh percaya pada Alkitab ini. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa ini adalah firman Tuhan yang bisa membawa kita, menuntun kita kepada jalan yang benar. Ayat 11. Di sini pemazmur mencoba untuk membandingkan firman Tuhan dengan sesuatu yang dunia anggap sebagai sesuatu yang paling dan sangat berharga dan sangat indah. Bahkan sekalipun dibandingkan dengan sesuatu yang paling dicari-cari orang di dunia ini, tidak ada bisa dibandingkan. Ayat 11 firman Tuhan katakan, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Nah, ada dua perbandingan yang diberikan di sini oleh si pemazmur.
Bagaimana dia mencoba untuk membandingkan dengan hal yang dipandang paling berharga oleh dunia ini. Yang pertama yaitu emas. Siapa yang tidak menginginkan emas? Siapa yang tidak menunjukkan rasa kagumnya akan warna atau cahaya emas? Semua orang mencari dan bahkan mengagumi keindahan daripada emas. Karena warna emas itu tidak akan mudah pudar. Semakin tua maka semakin indah, semakin bagus. Tapi sekalipun hal demikian, dikatakan firman Tuhan itu jauh lebih baik daripada emas tua sekalipun. Bahkan dikatakan lebih manis daripada madu. Madu, kita tahu bahwa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, kesehatan kita. Bahkan dikatakan lebih manis daripada madu. Firman Tuhan itu jauh lebih manis daripada madu, sekalipun madu yang segar yang baru diambil dari sarang lebah, yang belum ada dicampur oleh apa-apa. Tapi firman Tuhan dikatakan jauh lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena dapat menyegarkan bukan hanya saja tubuh kita secara fisik, terlebih lagi kerohanian kita. Membuat hidup rohani kita bisa bertumbuh dengan baik melalui firman Tuhan. Nah, jadi kita pikirkan. Kita tahu bahwa firman Tuhan adalah hal yang sangat baik, sangat berharga. Adakah kita melihat firman Tuhan itu sebagai sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidup, dan kita mau untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita mau menetapkan hati kita untuk memakai satu hari itu mungkin setengah jam untuk membaca firman Tuhan tanpa memikirkan yang lain? Sangat menyedihkan, saya sendiri ya melihat orang yang mengatakan orang Kristen dari kecil dibesarkan di gereja sampai dewasa, tapi tidak ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan hanya datang ke gereja, setelah itu tidak ada lagi. Bahkan sekarang dengan ada handphone, kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk handphone daripada membaca firman Tuhan. Bagaimana kemudian iman kita bisa bertumbuh kalau kita tidak membaca firman Tuhan yang adalah sumber makanan rohani kita? Tidak akan bisa, mustahil. Makanya saya tidak heran melihat bagaimana orang-orang Kristen yang begitu mudah untuk disesatkan. Kenapa? Karena tidak membaca firman Tuhan. Kita tidak berbicara tentang orang-orang di luar yang akan datang ke gereja. Kita berbicara tentang orang-orang Kristen. Tapi mereka tidak ada kesukaan untuk membaca firman Tuhan. Apakah kita selama ini demikian? Nah, ayat 12, 13 di sini lagi pula, hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Raja Daud di sini, dia sudah menyaksikan bahwa dia sendiri sudah mengalami betapa baiknya firman Tuhan itu. Dan bahkan melalui firman itu dia diingatkan apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan. Dan dia juga melalui firman Tuhan, dia juga mendapatkan janji bahwa orang yang berpegang kepada perintah Tuhan akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Bukankah ini adalah janji yang baik? Ayat ke-13 dikatakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan?
bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Nah, tentu ini merupakan sebuah pertanyaan retorika. Tentu kita semua, kalau kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa yang salah dan apa yang benar. Nah, di sini pemazmur, dia tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia tahu firman Tuhan, dan dia memohon kepada Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mungkin ada hal, perbuatan yang di luar dari apa yang dia pikirkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mohon belas kasihan Tuhan, datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan. Ayat 14 firman Tuhan katakan, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran. Nah, di ayat 14 ini, kalau kita membaca, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Nah, kepada siapakah perkataan ini ditujukan? Nah, sebenarnya kalau kita melihat ke dalam bahasa Inggrisnya ya, di sini firman Tuhan katakan, keep back thy servant also from presumptuous sin. Nah, bukan hanya kepada orang-orang yang kurang ajar, yang melakukan kejahatan, orang yang menghina Tuhan, yang menyangkal bahwa Tuhan tidak ada, tetapi juga dari perbuatan-perbuatan dosa yang didasari oleh praduga di dalam hatinya. Presumptuous sin. Dosa yang didasari oleh pikiran yang menduga-duga. Dan ini adalah tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena berdasarkan praduga manusia, kita memutuskan untuk melakukan sesuatu. Bahkan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya seperti apa? Contohnya mungkin kita tahu bahwa tugas yang diberikan kepada kita harus kita kerjakan dan selesaikan hari ini misalkan. Dan kita tahu kita mampu melakukannya dan menyelesaikannya. Tapi dengan penuh kesadaran dalam hati dan pikiran kita, kita berpikir, oh masih ada besok. Besok saja saya selesaikan. Padahal ini adalah harusnya hari ini diselesaikan. Nah, dengan praduga bahwa hari esok masih ada, ini membuat kita mengambil keputusan yang salah. Hanya kita jatuh kepada dosa kemalasan. Nah, kenapa saya katakan dosa? Karena firman Tuhan jelas mengatakan bahwa kita sesungguhnya tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Bahkan hidup kita ini seperti uap yang mungkin sebentar ada, sekejap saja sudah hilang. Itulah gambaran hidup kita. Nah, oleh pikiran-pikiran yang demikian, di sini pemazmur berdoa kepada Tuhan, lindungilah aku, jauhkanlah aku daripada pikiran-pikiran yang hanya menduga-duga saja. Lalu sampai kepada kesimpulan dan melakukan hal yang berdosa. Nah, bukankah kita juga sering melakukan hal yang demikian? Saya sendiri menyadari hal demikian. Nah, kiranya kita bisa belajar daripada firman Tuhan ini. Daud sadar akan kelemahannya. Makanya dia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan janganlah mereka menguasai aku, yaitu merujuk kepada hal-hal yang berdosa, dan maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Keinginan hati Daud ketika dia mengetahui betapa baiknya firman Tuhan untuk hidupnya. Dia ingin menjaga firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di akhir ayat 15 dikatakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Doa daripada Raja Daud, sekiranya Tuhan berkenan
kepada apa yang dikerjakan di dalam hidupnya sehari-hari. Dasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang sangat berharga dan sangat penting bagi kehidupan kita. Apakah kita bisa melihat firman Tuhan ini sebagai firman Allah? Dan di dalam firman-Nya ini dia menunjukkan kemuliaannya. Bagaimana kita bisa ada di dunia ini. Dia yang menciptakan kita. Melalui firman-Nya kita tahu jalan keselamatan, yaitu hanya melalui Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini adalah benar. Tidak ada kesalahan di dalamnya. Apakah kita mau percaya kepada firman Tuhan? Apakah kita mau dengan sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Menjadikan firman Tuhan pedoman hidup kita? Kiranya kita semua boleh memahami pengajaran ini dan bisa mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan berkomitmen untuk mau mempelajari firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan sebagai patokan dalam iman kita, bahkan dalam perbuatan kita. Bukan membanding-bandingkan dengan orang lain, tapi firman Tuhan. Ya, kiranya firman Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sempurna, benar, adil, dan tidak ada kesalahan. Dan kami bersyukur untuk firman-Mu yang adalah penuntun bagi hidup kami dalam menuju kebenaran. Kiranya Engkau tanamkan di dalam hati kami kesukaan untuk mau merenungkan, membaca firman Tuhan, dan bahkan merenungkannya di dalam hidup kami sehari-hari. Tolong kami ya Bapa, agar hati kami dipenuhi dengan sukacita, damai, dan mata hati kami dibukakan oleh firman-Mu. Sehingga iman kami semakin hari, semakin bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.